I don't wanna go to school tomorrow. I can study thinking about you, and you know I always do. Konsep resolusi dalam penginderaan jauh. Penilaian terhadap kualitas suatu citra pada dasarnya relatif tergantung pada sudut pandang kebutuhan. Akan tetapi kemampuan suatu data atau penginderaan jarak jauh dibatasi oleh resolusi atau resolving power, yaitu daya bisa. Terdapat 4 jenis resolusi dalam data penginderaan jauh, yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometrik, dan resolusi temporal. Ilustrasi resolusi beserta penjelasannya. Resolusi spasial merupakan ukuran terkecil objek yang masih dapat dideteksi oleh suatu sistem pencitraan. Satuan luasan terkecil dalam citra disebut dengan piksel. Dalam piksel termuat nilai spasial atau koordinat dan nilai atribut atau spektral. Semakin tinggi resolusi spasial, berarti luasan yang dapat dideteksi semakin sempit atau detail, yang mengakibatkan objek yang memiliki ukuran yang sangat kecil dari ukuran pikselnya akan memberikan pendekatan pendeteksian objek. Terdapat beberapa objek berdimensi 1 atau panjang yang terdapat dalam citra penginderaan jauh. Walaupun lebarnya tidak memenuhi resolusi spasial, objek tersebut masih dapat digambarkan dan teridentifikasi. Contohnya adalah jalan dan sungai. Semakin tinggi resolusi spasial, maka semakin banyak keberadaan piksel murni atau pure pixel. Piksel murni merupakan piksel yang tersusun dari atas satu formasi spektral. Namun sebaliknya, dengan semakin rendah resolusi spektral, maka semakin rendah keberadaan piksel. Ini resolusi temporal. Resolusi temporal adalah kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama dalam suatu waktu dapat berupa jam atau hari. Semakin tinggi resolusi temporal, maka akan semakin menunjang kepentingan monitoring. Besarnya resolusi temporal tergantung dari sistem atau orbit dan daerah jangkauan rekaman. Pada gambar ilustrasi resolusi spasial, gambar itu memberikan penjelasan yang sangat gamblang bagi kita semua. Nampak jelas perbedaan citra yang memiliki spasial resolusi, yaitu 0,5 kali 0,5 meter, dibandingkan dengan citra spasial resolusi 80 kali 80 meter. Pada gambar ilustrasi resolusi temporal, dengan singkat waktu revisi time-nya, maka semakin tinggi temporal resolusinya. Data berikut bisa menjadikan gambaran bagi kita. Berikutnya, yaitu resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik adalah kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral objek dan merubahnya menjadi nilai digital atau sistem bit coding agar dapat disimpan dan dikirimkan ke satelit penerima di bumi hingga dapat ditampilkan dalam layar digital. Resolusi radiometrik berfungsi mengkodingkan besarnya energi pantulan objek di permukaan bumi yang sampai ke sensor dengan intensitas yang bervariasi menjadi skala angka digital, yaitu digital number. Semakin besar nilai resolusi radiometrik ditunjukkan dengan nominal angka bit coding yang semakin besar pula. Semakin besar nilai bit coding, semakin besar definisi derajat keabuan atau grayscale-nya. Sehingga semakin tinggi resolusi radiometrik, maka semakin peka terhadap adanya variasi objek atau fenomena. Akan tetapi konsekuensinya adalah selain semakin besar ukuran filenya, juga memungkinkan terjadinya kegagalan sensor dalam mengcoding energi menjadi digital number. Sebagai ilustrasi, kita bisa melihat gambar berikut. Gambar pertama dengan resolusi 8 bit sama dengan 256 pixel volume dari 0,0 sampai 255. Gambar di atas terdiri dari 8 bit atau setara dengan 2 pangkat 8, yaitu 256 pixel value atau digital number atau digital count, atau dikenal juga dengan istilah grayscale. Berarti memiliki gradasi grayscale dari 0 sampai 225 pixel value. Sementara gambar yang kedua yang hanya memiliki 2 bit atau setara dengan 2 pangkat 2, yaitu 4 gradasi warna saja, yang selanjutnya resolusi spektral. Resolusi spektral adalah kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan objek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya. Semakin tinggi resolusi atau pancaran spektralnya, maka semakin lengkap ketersediaan panjang gelombangnya dalam sekali merekam. Semakin banyak dan sempit saluran, maka semakin tinggi kemampuannya dalam mengenali objek berdasarkan respon spektral. Di atas memberikan kita penjelasan bahwa gambar pertama memiliki satu kanal yang terletak pada
wavelength 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Berbeda dengan gambar yang di bawahnya, di mana untuk interval wavelength yang sama terdapat 3 channel, ada red, green, dan blue. Gambar di atas memiliki spektrum resolusi yang lebih kasar dibandingkan dengan gambar yang di bawah. Garis hitam yang ada di setiap gambar. Garis ini menunjukkan bagian yang seharusnya terekam oleh sensor, sementara bagian yang merah adalah bagian yang berhasil direkam sensor. Semakin banyak noda merah, maka semakin tinggi spektrum resolusi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang konsep resolusi. Akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomorrow I can study thinking about you, and you know I always do.